Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPS 48 Praktikum RPL untuk mempresentasikan proyek kami yaitu perancangan e-commerce pada Teko, yaitu toko elektronik. Untuk nama anggota saya sendiri yaitu Muhammad Oktavinanda dengan NPI 192 serta Jan Sugiono dengan NPI 264, Immanuel Saragi dengan NPI 299 serta kami juga dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bu Dwi Harini Sulistiawati. Untuk tujuan perancangan e-commerce ini yaitu merancang e-commerce Teko yaitu berbasis web browser yang aman dan nyaman bagi pengguna serta memberikan inovasi baru di bidang bisnis online dalam masyarakat, meningkatkan minat masyarakat dalam membeli produk-produk teknologi secara online serta membangun sebuah e-commerce yang memberikan jaminan perlindungan bagi pengguna. Untuk perangkat lunak yang dikembangkan yaitu e-commerce sendiri. Perangkat lunak ini yang nantinya digunakan pada sebuah toko untuk menjual berbagai jenis barang mulai dari kipas angin, televisi, komputer, laptop, handphone, kompor listrik, AC, dan kipas angin. Untuk suppliernya terdiri dari 2 supplier serta barang dari supplier ini yang nantinya akan dikirim pada pukul 5 sesuai rekap orderan pembelian dari customer. Untuk dapat meningkatkan penjualan juga dibentuk suatu agen penjualan dengan sistem harga dan komisi tertentu yang menarik dan kompetitif. Aplikasi ini bisa diakses melalui aplikasi platform Android serta iOS. Berikut deskripsi fungsionalnya yang nantinya digunakan sebagai rekrutmen analisa. Untuk deskripsi fungsionalnya terdiri dari 3 prioritas yaitu low, medium, high, meliputi fungsional dari pelanggan, sistem, admin, dan penjual serta supplier. Berikut keterangannya. Untuk deskripsi non fungsional ini juga sama, terdiri dari prioritas high, medium, low, namun lebih kepada kebutuhan dalam proses pembuatan atau pengerjaan dari proyek tersebut. Untuk aspek DDS yaitu Decision Support System, menyediakan berbagai informasi penting yang dapat membantu pihak manajemen membuat keputusan seperti menyediakan suatu prediksi terhadap stok mingguan dan bulanan dari suatu barang tertentu, memberikan analisa penjualan, analisa margin dan cash flow, memberikan sebuah analisis pasar untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor, serta menyediakan dashboard untuk dapat memonitornya. Untuk rekap aktor fungsional terdiri dari admin, pelanggan, penjual, serta store manager, supplier, agen, dan kurir. Untuk bab penjualnya ini menampilkan yaitu use case diagram, yaitu proses dari berjalannya suatu e-commerce ini mulai dari login dari beberapa aktor yaitu admin, pelanggan. Yang pelanggan ini terdiri dari 4 macam yaitu pelanggan prospektif, pelanggan nonaktif, pelanggan loyal, serta pelanggan ad hoc, serta penjual, kurir, agen, supplier, dan store manager. Pada use case diagram ini juga dijelaskan beberapa proses dari berjalannya suatu e-commerce ini, mulai dari pembelian barang, pengiriman barang, pembayaran, serta pengiriman oleh kurir, bagaimana admin mengelola, serta store manager mengelola e-commerce ini, supplier yang memasok barang, serta agen yang melakukan pemesanan produk. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3 yang dijelaskan oleh rekan saya Immanuel Saragi. Terima kasih dari saya. Baiklah, untuk bab 3 ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat di dalamnya. Di sini peran saya terutama pada perancangan diagram pada suatu sistem aplikasi. Pada bab 3 ini kami memilih 3 fitur yang akan
kami rancang activity diagramnya. Yang pertama yaitu diagram activity login dan register. Di sini terdapat aktor pelanggan, mana melakukan login pertama itu mengunjungi halaman login, kemudian ada fulfillment untuk mengisi ID dan password login, ataupun apabila belum memiliki akun bisa melakukan register, dan kemudian pada saat masuk ke dalam sistem maka sistem akan memberikan konfirmasi melalui email, sehingga di situ melalui kode yang diberikan oleh sistem pelanggan dapat melakukan registrasi dan login. Selanjutnya yang kedua yaitu kami memilih fitur pemesanan produk. Di sini saya merancang terdapat aktor pelanggan. Di sini ada tipe seharusnya kurir dan penjual. Mana pelanggan pertama itu melakukan pemesanan produk, kemudian lanjut ke ada option memilih kurir, menentukan jumlah pesanan dan mengisi data pribadi untuk masuk dalam kolom fulfillment. Kemudian setelah ketiga ini selesai dilaksanakan, akan lanjut ke bagian kurir, di mana di sini ini bukan kurir tapi lebih bagian finance atau keuangan, yaitu memilih metode pembayaran. Ketika pembayaran diterima maka pesanan pun akan diproses oleh penjual. Lanjut ke ketiga. Nah, di sini yaitu fitur pengiriman. Di sini di mana terdapat peran aktor penjual. Ketika pesanan masuk ke mereka dalam berupa pemberitahuan, maka mereka pun akan proses pesanan untuk dikirim, dan juga ada dua tugas yang mereka lakukan prosesnya, dan kedua yaitu menerima pesanan pada aplikasi. Ketika pesanan selesai diproses, tentunya produk akan diantar. Ada dua pilihan, apakah diantar sendiri atau di request pickup. Di request pickup artinya kurir yang menjemput langsung. Kemudian ada juga bagian proses menerima pesanan, invoice pengiriman diterima. Nah, ini semuanya ketika ini semua sudah selesai, maka barang diterima oleh kurir dan barang pun akan dikirim ke alamat pembeli. Demikian dari penjelasan pada activity diagramnya. Dan begitu juga dengan sequence diagram login. Ini merupakan lanjutan dari activity diagram, jadi kami menjelaskannya sesuai dengan apa yang terdapat pada activity diagram. Sini ada pelanggan masukkan username password, ada prototype login, kemudian validasi data user, dan kemudian ujian sukses ataupun ada muncul konfirmasi login. Kemudian yang kedua yaitu sequence diagram register. Tidak jauh beda dengan apa yang terangkat pada activity diagram. Ini lebih detail, bagaimana tahap per tahap dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, kemudian ada sequence diagram pemesanan produk. Seperti biasa ada aktor pelanggan dan seller, di mana pelanggan mengisi data pribadi, cari produk, cek barang. Bila barang kosong maka tidak akan dikirim, apabila ada maka akan diproses lalu dikirim. Nah, pengirimannya lanjut pada fitur keempat, sequence diagram pengiriman barang, di mana penjual akan menerima pesanan, lalu ketika sudah dikirim oleh kurir atau sudah di pick up oleh kurir, maka barang akan dikirim ke alamat pembeli. Lanjut. Sekian dari saya mengenai penjelasan terutama pada bab 3 dan bab 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Mas Jihan. Baik, terima kasih rekan Noel. Di sini saya akan menjelaskan untuk bab 5. Jadi bab 5 ini dibagi menjadi dua, yaitu class diagram dan ERD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan untuk yang class diagram. Jadi untuk class diagram ini dibagi beberapa tabel nantinya di database.
yaitu tabel login, tabel admin, tabel keranjang belanja, kemudian tabel penjual, tabel produk, kemudian tabel total barang, tabel account, tabel pelanggan, tabel agen, tabel bayar, tabel beli produk, tabel kirim, dan tabel kurir. Jadi masing-masing tabel ini berrelasi satu sama lain. Contohnya seperti tabel admin berrelasi dengan tabel login. Kemudian tabel login ini berrelasi dengan dua tabel, yaitu keranjang belanja dan juga pelanggan. Nah, untuk tabel keranjang belanja ini berrelasi dengan tiga tabel, yaitu tabel login, kemudian account, dan total barang. Nah, untuk tabel account sendiri berrelasi dengan tiga tabel juga, yaitu tabel pelanggan, tabel bayar, tabel beli produk. Dan untuk tabel pelanggan ini berrelasi dengan tabel login saja. Kemudian untuk tabel total barang ini berrelasi dengan tabel, yaitu tabel keranjang, kemudian tabel beli produk, tabel agen, dan tabel produk. Dan untuk tabel penjual hanya berrelasi dengan tabel produk saja. Nah, untuk tabel agen berrelasi dua tabel, itu total barang, kemudian tabel kirim. Dan untuk tabel kirim ini berrelasi hanya di dua tabel, yaitu tabel agen dan tabel kurir. Nah, untuk tabel beli produk ini berrelasi dengan tiga tabel, yaitu tabel account, tabel total barang, dan juga tabel bayar. Dan tabel bayar sendiri berrelasi dua tabel, yaitu tabel account dan tabel beli produk. Baik, selanjutnya untuk yang ERD. Nah, untuk yang ERD ini secara detailnya untuk penggambarannya ERD atau Entity Realization Diagram. Jadi untuk tabel agen dan juga tabel mohon untuk Mas Nanda diperbesar untuk tabel ERD-nya. Baik, saya lanjutkan untuk tabel ERD. Jadi untuk tabel ERD ini untuk penjelasan lebih detail dari sebelumnya, yaitu login dan juga tabel admin ini berrelasi one to one. Kemudian untuk tabel login dengan tabel keranjang berrelasi one to many. Kemudian untuk tabel login dan juga tabel pelanggan berrelasi many to one. Nah, untuk tabel keranjang, keranjang belanja sendiri berrelasi one to many dengan tabel login, kemudian dengan tabel account berrelasi one to one, kemudian tabel keranjang belanja berrelasi dengan tabel total barang, yaitu one to many. Kemudian untuk tabel pelanggan sendiri berrelasi dengan tabel login, yaitu one to many, kemudian berrelasi juga dengan tabel account one to one. Nah, untuk tabel penjual sendiri yaitu berrelasi one to one. Kemudian untuk tabel total barang sendiri berrelasi juga dengan tabel keranjang belanja dengan one to many, kemudian relasi juga dengan tabel produk, yaitu one to many juga. Nah, untuk tabel bayar sendiri ini berrelasi dengan tabel account one to many, kemudian berrelasi dengan tabel produk, yaitu one to many juga. Nah, untuk tabel beli produk ini berrelasi ke tabel account, yaitu one to many, kemudian berrelasi juga dengan tabel total barang, yaitu one to many. Nah, untuk tabel agen ini berrelasi dengan dua tabel, yaitu tabel total barang, kemudian tabel kirim. Nah, untuk tabel total barang ini one to one, untuk dengan tabel kirim ini one to one, dan tabel kirim berrelasi juga dengan kurir, yaitu one to many. Baik, selanjutnya untuk desain user interface. Jadi yang pertama di sini yaitu untuk desain user interface pada tahap navigasi. Jadi untuk tahap navigasi baik di sisi si pelanggan seperti ini. Jadi ada menu shop untuk pembelian, kemudian menu wishlist untuk daftar apa saja yang belanja, menu top up, kemudian finish, share apps, dan juga account setting. Nah, selanjutnya yaitu desain input atau output desain screen. Jadi yang pertama yaitu untuk desain input login dan register, untuk tampilannya sebagai berikut. Kemudian untuk desain outputnya pun setelah melakukan register login maka akan dialihkan ke menu utama seperti gambar di share screen ini. Baik,
untuk selanjutnya pada tahap pembelian. Untuk inputnya sebagai berikut, desain user interface-nya, dan output setelah melakukan pembelian barang sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu untuk dalam pembayaran pada tahap input, seperti gambar di share screen itu, jadi kita nanti terdapat beberapa pilihan metode untuk pembayarannya, bisa melalui credit card, debit, ataupun melalui COD. Kemudian untuk outputnya sebagai berikut, setelah selesai melakukan pembayaran akan tertentang secara otomatis bahwa pembayaran telah berhasil. Baik, berikut untuk desain output di kertasnya. Jadi berikut ini desain output di kertasnya, atau biasa kita seperti invoice. Jadi di invoice ini terdapat nomor invoice, yaitu nomor kita melakukan pembelian. Di nomor invoice ini bisa dilakukan cetak apabila kita menginginkannya, kemudian daftar produk apa saja yang kita beli, kemudian pengiriman kita menggunakan ekspedisi apa, dan juga di tabel pengiriman ini terdapat detail nama, kemudian alamat rumah kita, juga nomor telepon, dan juga pembayaran, yaitu total harga yang kita kirim, kemudian untuk total ongkos kirimnya juga, dan juga keterangan metode pembayaran. Baik, untuk selanjutnya ini ketika dicetak untuk print out-nya seperti gambar di share screen ini, terdapat nomor invoice, kemudian tanggalnya, kemudian pembayarannya menggunakan metode apa, dengan nama siapa, nama pembeli, juga alamat lengkap, dengan deskripsi produk kita melakukan pembelian apa, kemudian subharga, total harga, kemudian di situ untuk ekspedisinya, dan juga total harga bayar untuk finalnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk bab 4 dan bab 5. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.